Ini saya akan presentasi tentang kegiatan PKM yang akan inline dengan tugas mata kuliah di Mekanika Fluida. Oke, apakah sudah kelihatan? Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Jadi ini adalah pengabdian kepada masyarakat secara mandiri yang dilakukan oleh dosen saya dan juga Bu Nadia. Jadi kita melakukan pengembangan aplikasi Android untuk monitoring suhu kelembaban dan kenyamanan thermal rumah tangga di Kabupaten Karawang dan Bekasi. Jadi bikin aplikasi Android untuk monitoring suhu dan kenyamanan kelembaban juga kenyamanan thermal. Nah, apa aja Pak mata kuliah? Jadi ada dua mata kuliah, ada dua mahasiswa yang ikut di sini. Mata kuliah PDP, pengenalan pemrograman, bikin aplikasinya, sama mata kuliah mekanika fluida. Nah, tugas kalian di mana? Gini, gini. Jadi di sini kita akan bikin aplikasi Android. Nah, setelah aplikasinya jadi, kalian akan ngebantu di rumah masing-masing ya, di rumah masing-masing. Itu menjelasin cara penggunaan aplikasi dan mensosialisasikan cara penggunaan aplikasi ke rumah masing-masing. Bisa di rumah boleh, apa di kosan boleh. Nanti ada fotonya juga, ada foto sama ada stick. Nanti saya kasih bagian stiker ya untuk dikasih ke rumah masing-masing. Sama, tapi kalau rumahnya di Sulawesi nggak usah pulang ke Sulawesi, nggak usah di kosan aja. Ini khusus untuk rumah-rumah sekitaran Karawang aja kayak Bekasi, Depok, misalkan itu sekitar itu aja. Oke. Nah, kenapa kita perlu untuk melakukan PKM ini? Jadi PKM ini itu penting untuk karena pertama Karawang Bekasi mengalami industrialisasi dan urbanisasi pesat. Jadi pertumbuhan perumahan itu lebih dari 12% per tahun. Tapi masalahnya adalah 75% rumah itu dibangun tempat merangi desain iklim tropis. Nah, sehingga nanti saya akan mengambil 10 orang mahasiswa dari kelas PDP dan 10 orang mahasiswa dari kelas mekanika fluida untuk diukur temperatur dalam ruang rumahnya. Alatnya saya ada, jadi saya bagi apa kita gantian aja kan cuma paling diukur 2-3 hari gitu, ntar gantian gitu ya. Oke, setelah diukur nanti akan coba tampilkan hasil rumah tersebut. Cuma rumahnya nggak difoto ya, jadi cuma ngambil data temperaturnya aja dan datanya tetap data aman gitu ya. Nah, kemudian dan 90% warga ini nggak punya alat pemantau thermal. Jadi mereka cuma kayak, kah ngerasa panas nih ngalahin AC, ngerasa panas dan kipas. Jadi nggak ada alat pemantau thermal. Dan juga rata-rata karena kita rumahnya sangat Skandinavia tipenya ya. Jadi jendela sama pintu itu cuma satu sisi ya, nggak ada jendela silang, nggak ada jendela silang. Kalau nggak jendela silang otomatis ya rumahnya jadi kerasa panas gitu. Makanya nyala AC. Padahal AC sendiri tahu kan, AC itu sendiri kalau Anda tahu listrik dari batu bara. Kalau banyak batu bara dibakar berarti otomatis polusi udara meningkat. Nah, itu salah satu yang ingin diterapkan di sini. Oke. Nah, kemudian setelah itu lanjut ya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk manfaatkan media sosial ya. Kita punya model sosial seperti gotong royong, ada arisan dari Ronda. Nanti khusus untuk kelas mekanika fluida, setelah UTS nanti itu akan saya minta untuk mensosialisasikan pentingnya untuk mengetahui atau aware terhadap kondisi thermal di rumah mekanik. Kenapa Pak? Karena mekanika fluida itu terkait aliran udara dalam rumahnya kan. Kalau aliran udaranya itu nggak lancar nanti itu akan menyebabkan panas. Nah, kalau panas ada berarti otomatis akan bisa meningkatkan biaya listrik di rumah. Jadi kita jangkauannya untuk kelas Anda, kelas mikro adalah bagaimana mensosialisasikan agar nanti pada saat nanti Anda bikin tugas ya setelah UTS nanti itu bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat di rumah Anda masing-masing ya, kepada orang tua, kakak, adik atau teman-teman kosan supaya kemudian lebih aware dengan temperatur dalam rumahnya masing-masing. Ini sudah ada sensornya sudah ada ya, pakai sensor JHT22, pakai Arduino, sudah dibikin sama kakak angkatan juga, kakak kelas yang di tugas akhir ya. Terus nanti akan bikin aplikasi mahasiswa PDP dan juga nanti tugas Anda adalah memberikan edukasi. Jadi nanti Anda jelaskan cara baca grafiknya gimana, terus estimasi biaya hemat listriknya gimana dan segala macam nanti masing-masing rumah masing-masing. Nanti jadi tugas kalau jadi tugas nanti tugas tugas kuliah. Tapi kalau UTS, tapi saya kasih tahu dari sekarang supaya nanti Anda punya ancar-ancar juga dan juga nanti saya minta per kelompok nanti bikin kayak semacam simulasi ya di tugas kuliah nanti di setelah UTS nanti. Kalau ada rumah bangunan itu dia punya ventilasi seperti ini gimana simulasi aliran udara McFlow-nya. Kalau
ventilasi seperti gimana aliran udara flow-nya. Jadi memang harus inline dengan tugas kuliah Anda gitu ya. Supaya nanti kita bisa ketika nanti, oh ini ternyata rumah kayak gini panas loh, ini rumah kayak gini sejuknya, ini enak nih kalau sejuk nih gitu ya. Jadi kita permasalahan prioritasnya pertama suhunya tinggi ya. Bahkan saya pernah tahu di Karawang itu sampai 38. Itu kalau nggak salah bulan Juni atau Juli kemarin tuh. Dan kalau malam gerah banget ya. Jadi makanya ini nggak nyaman secara termal. Nanti kita coba kasih sosialisasi kepada para anggota di rumah Anda masing-masing gimana cara supaya standar secara termal gitu ya. Kemudian kita nanti coba. Nah, nanti tugas Anda nih. Nanti setelah UTS, saya minta Anda simulasi di ANSYS ya untuk beberapa bentuk rumah yang sekiranya itu rumah yang nyaman. Tapi tugas kelompok nanti setelah UTS. Jadi nanti saya bikin kelompok, nanti masing-masing kelompok akan presentasi tuh setelah UTS tuh nanti. Oh, ini kondisi ini aliran udara fluidanya nih panas nih Pak. Ini kondisi udaranya lebih dingin. Kenapa? Karena dia ada ventilasi silang. Ini contohnya. Nanti kita akan bikin tugas proyeknya ya seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan ngecek. Nah, kalau AC dan kipas ini sudah ada datanya. Jadi saya sudah ngambil sejak tahun 2022 di Unsika sampai 2024 itu lumayan 2 tahun lebih ya. Ada 500 rumah udah saya ambil datanya. Dan memang kita lihat kadang-kadang orang menggunakan AC dan kipas nggak rasional. Makanya nanti Anda sebagai kelas McFlu, Anda kasih ini nih, kasih insight kepada kita semua. Oh, ternyata ada loh cara untuk mendinginkan rumah tanpa harus menggunakan AC dan kipas. Yaitu dengan cara ventilasi. Tapi ntar dibikin simulasi di ANSYS tadi ya. Nah, termasuk juga nanti kita ada sosialisasi juga monitoring pakai alat aplikasi. Jadi apa namanya tugas kuliah juga nih, tapi ini mahasiswa PDP. Kalau kalian tugasnya lebih kepada memahamkan orang tentang rumah yang nyaman dan sejuk kayak Pak. Dan konteks aliran fluida ya. Jadi nanti tugas Anda secara umum itu adalah nanti edukasi lingkungan. Kayak tentang ventilasi silang, kemudian material bangunan tepat, tata ruang berbasis termal. Ini di mata kuliah mekanik fluida. Kemudian kalau teknologi tempat guna ini nanti akan masuk ke mata kuliah PDP, pengenalan dasar pemrograman. Ini harapannya nanti ada kita semacam di masing-masing rumah Anda masing-masing atau di kosan ya. Jadi istilahnya ada pelatihan atau sosialisasi literasi digital tentang bagaimana kenyamanan termal rumah atau di kosan supaya lebih bagus lagi. Nanti saya kasih stikernya, jadi kayak ibaratnya ini kerjaan dosen, tapi inilah sama tugas kuliah Anda gitu. Oke. Nah, gimana solusinya? Nomor satu ini pengembangan aplikasi Android akan dikerjakan sama mahasiswa di mata kuliah PDP, pengembangan dasar pemrograman. Kalau di nomor dua ini penerapan distribusi sensor juga mata kuliah pemrograman ya, distribusi sensor. Tapi nanti untuk pembagian apa alatnya karena cuma satu alat, jadi ntar digantian aja. Misalkan hari ini di rumah si A, 2 hari diukur temperatur sama kelembabannya. Ntar gantian habis itu di rumah si B, di C. Jadi saya mungkin ambil 20 sampel 20 orang ya. Jadi 10 orang dari mahasiswa di mata kuliah MedFlu sama 10 orang di apa di mata kuliah PDP biar kita tapi rumahnya sekitaran sini aja, jangan rumah di Sulawesi dipasang nggak usah ya. Karawang Bekasi aja lokasinya. Nanti tugas Anda di nomor 3 ini yaitu adalah workshop dan edukasi teknologi kenyamanan thermal di masing-masing rumah. Jadi nanti di rumah Anda ada foto terus terserah mau disampaikan atau enggak tapi yang jelas ada fotonya terus nanti ini sudah melakukan kegiatan sosialisasi tentang kenyamanan thermal. Nah, jadi nanti kita kalau survei ini sudah selesai ya. Jadi untuk tahapannya ada beberapa seperti misalkan ada identifikasi kebutuhan sudah selesai ya, identifikasi sudah selesai, pengumpulan data mitra juga sudah selesai. Saya punya data sebanyak 520 responden. Nah, dari situ nanti saya pilih dalam 20 rumah untuk diukur temperaturnya. Setelah itu kita ada pengembangan aplikasi Android ya, sama pengembangan AI untuk anak-anak di mata kuliah PDP. Nanti Anda tugasnya di workshop dan edukasi kenyamanan thermal setelah UTS semuanya. Tapi nanti kalau bisa saya siapkan ya supaya nggak dadakan karena saya selama ini kalau saya kuliah itu ngajar itu nggak pernah ngasih tugas dadakan. Ini karena tugasnya eh, panjang-panjang, jadi makanya saya minta Anda siapin sejak awal semester, termasuk bikin model rumahnya, termasuk apa segala macamnya gitu. Sambil nanti kita selipkan teori-teori mekanika fluida. Jadi Anda belajar mekanika fluida, tapi diimplementasikan untuk kegiatan masyarakat. Nah, bagus nanti. Oke, itu kemudian, nah ini timelinenya ya. Jadi untuk nomor satu sudah selesai, karena sudah dari saya sendiri. Koordinasi juga sudah selesai. Nanti kita akan kolaborasi dengan CVN Parka Teknik ya untuk pembuatan aplikasi juga. Jadi nanti aplikasi itu nanti akan bisa di download di Play Store rencananya ya.
dan nanti akan melalui Enfarkat-nya sudah ada izinnya, sudah ada izin untuk mengedarkan itu. Perancangan awal ini tugasnya mahasiswa PDP ya, termasuk kalau pengujian awal sensor kelembaban nanti saya nguji. Tapi nanti kalau sudah diuji, selesai diuji, sudah bisa ngukur, nanti kemudian alat itu kita distribusikan ke Anda, jadi gantian aja. 10 orang di MacFlu, 10 orang di PDP, 20 orang, 20 rumah aja cukup ya. Kemudian ada materi edukasi, nanti Anda yang bikin nanti nih. Jadi nanti Anda yang bikin nanti Anda bikin tugasnya sejak awal semester kasih tahu ya. Jadi nanti semacam per kelompok tugasnya. Jadi nanti Anda bikin materi edukasi tentang kenyamanan termal dalam konteks mekanika fluida dan bagaimana melakukan manajemen energi di rumah supaya rumah nyaman. Apa gimana caranya Pak? Ya dengan cara misalkan membuat desain rumah misalkan yang itu sejuk. Gimana caranya? Misalkan menggunakan ventilasi silang. Ntar saya jelasin teknisnya. Kalau ini nanti mahasiswanya saya 20 orang akan saya pilih ya secara random dari masing-masing kelas. Nah, sosialisasi ini nanti Anda yang bikin nanti kepada warga mitra. Siapa warga mitra? Yaitu rumah Anda masing-masing. Jadi rumah Anda masing-masing nanti silakan dikerjakan ya. Nanti ada dokumentasinya bahwa nanti Anda sudah melakukan sosialisasi kepada masing-masing rumah. Itu ya. Kemudian nanti aplikasi distribusi secara sistem bergiliran nanti giliran aja nih ya. Nah, monitoring juga nanti bergiliran 20 mahasiswa saja. Nanti evaluasi hasil dan laporan akhir nanti saya yang kerjakan. Jadi nanti ini akan inline dengan kegiatan Anda selama 1 semester. Termasuk teori-teori seperti bilang Reynolds ya, kemudian apa nanti teori tentang apa namanya itu dikaitkan sama ini. Jadi harapannya apa? Harapannya supaya nanti kan selama ini kan kalau kita kuliah itu kan bingung ya. Uh, ini buat apa sih Pak? Kita belajar apa aliran fluida, kita belajar bla 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 segala macam ya. Kita coba untuk kaitkan dengan hal kecil yang saya ada sering temui di rumah masing-masing atau di kosan ya. Oh ternyata gini ya cara cara kita membuat ruangan itu nyaman gitu. Ya, jadi seperti itu untuk tugas PKM-nya. Nanti kita inginkan. Ini saya kasih tahu sejak awal semester bahkan sebelum kita mulai kuliah supaya nanti Anda sudah siap-siap untuk kemudian bikin kelompoknya. Bikin kelompok berapa orang Pak? Bikin kelompok satu kelompok 5 orang. Nanti dikerjakan bareng-bareng ya. Nanti bikin apa semacam project ya, project untuk setelah UTS. Jadi kita punya waktu kurang lebih sekitar 8 kali pertemuan. Nanti bikin aja tentang desain rumahnya, kemudian ini contohnya nanti saya kasih dari kerjaannya kakak angkatan Mbak Nur Kasyana sama Mas Muadli. Mereka dibikin. Ini tugas akhir. Tapi kemudian Anda kerjakan dalam konteks tugas kuliah aja. Jadi Anda bikin beberapa apa model rumah, disimulasikan di ANSYS. Kemudian nanti kita coba untuk apa istilahnya presentasikan di kelas setelah UTS ya. Presentasi di kelas setelah UTS. Nanti setelah itu kemudian nanti Anda bawa hasil teori ini ke rumah masing-masing dijelasin. Hasil dari desain Anda, kenyamanan thermal, sama plus aplikasi Android, itu nanti mungkin bulan Oktober ya, bulan Oktober aplikasi Androidnya. Jadi nanti ngasih tahu, oh ternyata dengan desain seperti ini di rumah masing-masing, temperaturnya sekian, kelembaban sekian, berarti butuh aliran fluida lagi lebih banyak di rumah saya atau di rumah yang lainnya gitu. Jadi itu lebih kepada situ ya. Oke, ini untuk tugas PKM ya. Jadi nanti saya kasih tahu di awal semester supaya kemudian Anda ada ancer-ancer nih apa yang harus dikerjain ini. Jadi nanti tugas Anda beberapa tadi sudah dijelasin ya. Pertama, setelah UTS nanti pertemuan ke-9 itu nanti Anda ada presentasi kepada saya, kepada semua masing-masing kelompok itu tentang desain rumah yang nyaman secara termal dalam konteks mekanika fluida. Jadi Anda mensimulasikan nanti aliran fluidanya di dalam rumah tersebut. Satu ruangan aja cukup. Jadi saya kata kayak modelnya kayak kotak gitu. Kemarin Mbak Nur Kasyana sama Mas Muadil itu satu kotak kelas disimulasikan aliran fluidanya. Oke, itu satu. Setelah UTS nanti mungkin setelah bulan Oktober setelah aplikasi jadi nanti Anda di rumah masing-masing yang sekitar rumahnya dekat ya. Kalau rumah jauh mah nggak usah ya. Itu ngukur pakai aplikasi temperatur sama kelembaban. Nah, setelah ngukur itu gunanya apa? Nanti kita bikin laporan nanti oh Pak di rumah saya dengan denah seperti ini, tapi nggak usah difoto rumahnya. Kalau foto rumah termasuk privasi ya. Tapi kalau cuma desain kasar rumah itu nggak apa-apa. Dengan jendelanya sekian, kemudian apa namanya kontur sekian, ternyata dia temperaturnya nyaman Pak, oh nggak nyaman Pak, gitu misalnya. Kalau nggak pakai AC misalnya langsung panas atau nggak pakai kipas langsung panas kan bisa juga seperti itu. Jadi nanti ada laporan seperti itu. Jadi nanti kesimpulan kita adalah oh ternyata
aliran fluid dalam rumah itu akan mempengaruhi kenyamanan thermal dalam rumah. Jadi PKM-nya seperti itu. Oke, jadi nanti ini saya sudah kasih sejak awal ya, supaya kemudian Anda sudah punya bisa ancer-ancer nanti terkait tugas kuliah ini. Jadi tugas kuliah ada dua nanti ya. Satu tugas kuliah yang PKM ini setelah UTS, sama satu tugas kuliah lagi nanti pas aplikasi Android. Ya, seperti itu. Nah, untuk UTS dan UAS, nah balik lagi sekarang ini saya sudah selesai untuk yang ini ya. Ini saya stop share dulu. Ini saya selesaikan dulu recordnya ya.